Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kini makin beragam modusnya. Melalui media sosial, pelaku menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji fantastis. Ujung-ujungnya, korban akan dieksploitasi, bahkan menerima kekerasan. Lalu bagaimana tindakan pemerintah dan apa yang harus menjadi perhatian masyarakat agar tidak menjadi korban? Berikut liputan jurnalis Metro TV Reida Pulpi dalam segmen Telusur Kasus. Kadang dapat cumi sedikit dipukul sama kapten, ditendang. Tindak perdagangan orang atau TPPO kini kian marak terjadi di Indonesia. Bahkan untuk modusnya pun semakin mudah untuk ditemui masyarakat, yakni menawarkan pekerjaan secara online lewat media sosial. Lalu bagaimana tindakan preventif dari pemerintah agar kasus ini tidak terus-terusan terjadi? Dan kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan secara langsung bagaimana kisah dari penyintas TPPO. Untuk itu, ikuti penelusuran kami. SA, seorang WNI asal Jakarta Selatan, diduga disekap di Myanmar, disiksa, dan dimintai tebusan hingga 30.000 US dollar atau sekitar 471 juta rupiah. Bahkan pelaku mengancam akan memutilasi korban jika pihak keluarga tak kunjung memberikan uang tersebut. Awalnya, SA diiming-imingi oleh R untuk bekerja di sebuah perusahaan di Thailand dengan gaji 10.000 US dollar atau sekitar 157 juta rupiah. Namun ternyata SA justru dibawa ke Myanmar. Kini kasus ini tengah ditangani Barreskrim Polri untuk mengecek apakah aduan ini benar sebab banyak kasus sebelumnya sejumlah oknum membuat laporan palsu. Namun KBRI untuk Myanmar menyebut sudah mengantongi lokasi penyekapan dan tengah berkoordinasi untuk mengevakuasi SA. Kasus TPPO dengan iming-iming gaji besar bukanlah kali pertama. Tim Metro TV mengunjungi salah satu penyintas TPPO di Tangerang, Banten. Rahmat pada 2017 lalu menjadi korban perdagangan manusia di sebuah kapal ikan. Ia dan sejumlah rekannya dijanjikan bekerja di Peru, namun ternyata justru dieksploitasi untuk melakukan illegal fishing di perairan Somalia. Ditambah mereka tidak mendapatkan makan dan minum layak. Bahkan usai berhasil bebas dan kembali ke Indonesia, Rahmat tidak mendapatkan haknya. Tahu lah itu nama kapalnya, saya masih ingat. Cuman kapalnya itu nggak nyandar, dia ada di tengah-tengah, gitu kan, ada di tengah. Saya nggak tahu nih karena katanya cuman kita processing nih, cuman proses doang, nggak mancing, nggak apa. Cuman pas selama di kapal, perjalanan di kapal kita awalnya nggak tahu kapal tersebut mau arah kemana. Yang saya tahu itu cuman Peru. Yang saya tahu cuman Peru. Pas di kapal kita nggak dikasih air minum. Salah satunya cuma dikasih tempat penyulingan yang sudah penuh karat, airnya bukan warna putih lagi tapi warna kuning. Kurang lebih 14 hari kita sampailah, taunya kita di perairan Somalia. Dan datanglah sebuah kapal kecil membawa 3 atau 4 orang Somalia yang membawa laras panjang. Waktu saat itu mereka sampai 1 karung, laras panjang, pelurunya sampai 1 karung, yang saya masih ingat karena saya bantu ngangkat untuk naik ke atas. Dan cuma kita nggak ada berpikiran bahwa kita ini dibajak atau apa kan. Disitulah mulai kita kerja hampir ngalamin lebih dari 24 jam kita ngalamin kerjaan tersebut untuk ngerajut jaring. Kurang lebih 3 bulan kita kerjaan yang namanya kerja, kadang dapat cumi sedikit dipukul sama kapten, ditendang. Nah, saya ada handphone, saya tukar ke orang Somalia buat dapetin SIM card. Saya sempat bisa komunikasi dengan keluarga, ke PT, WA, nanyain gaji, PT marah-marah. Saya browsing, nyari KBRI terdekat, sempat komunikasi. Semalam, cuman responnya sangat lambat sekali kan. Sampai kita cerita di atas kapal, Pak, kita udah ada yang meninggal. Karena kenapa? Keracunan makanan. Saya minta bantuan keluarga dan membuat status di sosial media. Ada yang menyikapi waktu saat itu di salah satu serikat Pergerakan Pelaut Indonesia. Saya masih komunikasi apa yang terjadi di sana, kita videokan, gaji kami nggak dibayar, Pak. Ini kan selama perjanjian dalam PKL itu kan harusnya $400 per bulan yang dikirimkan per 3 bulan. Tetapi pas bulan 7 saya yang marahnya itu
kenapa yang dikirimkan ini cuma $650? Itu total semuanya selama 7 bulan. Pulanglah. Waktu itu saya pulang sampai Indonesia bulan 10 tanggal 13 2018. Yang saya sangat menyesali bahwa tingkat pemerintahan kita ini seakan-akan terlalu berpihak kepada pengusaha. Saya cabut kuasa karena nggak ada kejelasan. Saya minta bantuan serikat yang kemarin bisa mulangin saya buat surat kuasa. Dari situ mulai rame ancaman dari PT. Karena saya ngelaporin PT ke Polda, Kemenaker. Sampai di Kemenaker pun pihak PT itu nunjuk saya masih ingat. Tidak ada kejelasan. Yang sangat sayang sekali pihak pemerintah juga tidak bisa merespon cepat. Nah, tolong respon, PT-nya dibekukan asetnya sehingga kenapa bisa membayar para ABK. Itu yang kita sayangkan. Bukannya ini sampai saat ini. Aktivis Migran Care Siti Badriah juga menceritakan kisah serupa. Banyak kasus yang ia tangani bahkan korban sampai diambil ginjalnya karena tidak bisa memenuhi target dari pemberi kerja. Di Myanmar itu kalau mereka kalau nggak dapat target kan kemudian disuruh minta tebusan ke keluarganya disuruh transfer nebus, nggak kira-kira mintanya gitu kan ratusan juta. Lah orang di sini gimana ekonominya lemah, kemudian mereka keluar negeri ingin cari duit, akhirnya kok malah disuruh transfer dimintain ratusan juta, ya dari mana? Nah gitu kan akhirnya kan kalau nggak ditransfer oleh keluarga mereka biasanya ya itu dibawa ke Kamboja untuk diambil ginjalnya kan gitu. Itu sudah pernah ada kasusnya? Iya ada. Ini temen yang di Air Petra ini ada keponakannya yang seperti itu ke Kamboja, pulang-pulang ginjalnya udah nggak ada, akhirnya meninggal. Jumlah TPPO di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan dari 1 Januari hingga 1 Juli 2024 sudah ada 698 orang yang menjadi korban TPPO. Dan saat ini modusnya semakin beragam, sebagian besar menawarkan pekerjaan melalui sosial media. Nah, yang perlu Anda perhatikan ketika mendapatkan tawaran pekerjaan dari sosial media adalah ketika pekerjaan tersebut menawarkan gaji yang tinggi, tapi tidak perlu kualifikasi apapun, bahkan Anda tidak diperlukan atau tidak diwajibkan bisa berbahasa Inggris. Kemudian Anda tidak bisa mengecek kredibilitas dari perusahaan tersebut dan Anda ditawari untuk bekerja bebas visa. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian pemirsa, karena jika Anda bekerja di negara-negara yang bebas visa ketika berwisata seperti di negara Asia Tenggara, ketika Anda bekerja di sana Anda tetap membutuhkan visa kerja. Nah, ketika Anda ditawarkan untuk tidak perlu mengurus visa, ini perlu menjadi perhatian. Anda bisa menjadi korban TPPO. Dan terkait dengan kontrak, Anda perlu menandatangani kontrak sebelum keberangkatan. Nah, jadi ketika Anda sudah akan berangkat namun belum ada kontrak yang ditandatangani, Anda juga perlu curiga kalau perusahaan tersebut akan melakukan perdagangan orang. Nah, yang menjadi pertanyaan, kemudian apa tindakan preventif dari pemerintah untuk menekan angka TPPO di Indonesia? Sebagian besar korban tertarik karena iming-iming gaji yang besar dan syarat yang mudah, sebab di Indonesia cukup sulit mencari pekerjaan, bahkan tak tanggung-tanggung. 11 dari 15 korban TPPO yang berhasil dipulangkan ke Indonesia justru kembali bekerja ke luar negeri di perusahaan sejenis. Akhir-akhir ini kan sebenarnya yang jadi korban itu bukan lagi teman-teman yang ini ya pendidikannya kurang ya, tapi yang sarjana begitu. Bahkan yang judi online, scammer itu bahkan ada yang hampir saja S3 begitu. Nah, kemudian perekrutan ini antar teman begitu. Nah, temannya yang sudah di sana untuk dia bebas itu harus mendatangkan 2 orang supaya mereka bebas. Dan saya lihat tawaran-tawaran ini, lowongan-lowongan ini mencantumkan juga beberapa itu mencantumkan logo dari Kemenaker begitu. Kami pun akan dengan senang hati kalau seandainya tadi para penyintas itu menyampaikan informasi terkait dengan informasi yang diterima oleh mereka yang itu menggunakan logo dari Kementerian Ketenagakerjaan. Mencegah TPPO menjadi tanggung jawab dan perlu kesadaran bersama. Meski sayangnya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI belum menerima permintaan wawancara kami terkait hal ini.
Akhir-akhir ini pemirsa, banyak lowongan pekerjaan ke luar negeri yang ditawarkan melalui media sosial. Dan tentunya dengan iming-iming gaji yang tinggi, kemudian syarat yang mudah. Padahal ternyata perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mengeksploitasi dan memperdagangkan manusia atau TPPO. Tentunya kita sebagai masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming gaji yang tinggi dan syarat yang mudah. Dan dari pemerintah tentunya perlu lebih memperketat regulasi bagaimana caranya agar TPPO ini tidak terus-terusan terjadi di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.